Dalam jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau masih memberkati kami, berikan kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami imani dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bimbing hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakannya biar Bapak Ibu mendengarkannya dan membaca di dalam hati masing-masing. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah ditulis sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadikan kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ialah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa mungkin tema ini akan menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, seperti apa hidup kudus itu? Dan mengapa saya harus hidup kudus? Pembacaan kita hari ini akan menjawab pertanyaan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Petrus menasihati orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita. Nasihat Petrus ini adalah bagaimana mereka menyikapi dan hidup dalam status baru mereka sebagai orang yang ditebus, yaitu sebagai milik Allah. Memang Bapak Ibu, dahulu mereka begitu jauh terbang, yaitu Allah karena pertobatan mereka, lalu mereka hidup dalam kuasa dosa. Namun karena kasih Allah, sehingga Allah telah menebusnya bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi manusia baru dan diundang untuk hidup kudus sama seperti Dia yang menebus kita dan memanggil kita untuk hidup kudus.
Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk hidup kudus itu? Memang banyak problema hidup. Seperti apakah hidup kudus? Di sini jelas bahwa dalam pembacaan kita, Rasul Petrus mencatat beberapa hal penting, yaitu poin yang pertama, yaitu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah bisa hidup kudus kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Wujud rasa takut kita akan Tuhan sebenarnya sedang diuji di tengah-tengah dunia ini. Banyak saudara-saudara kita yang harus beribadah di rumah masing-masing. Bahkan sudah banyak bentuk gerakan-gerakan doa yang mengajak kita untuk berdoa dari rumah kita masing-masing. Rasa takut kita akan Tuhan yang akan mendorong kita untuk ikut mengambil bagian dalam doa-doa ataupun dalam ibadah-ibadah yang meskipun tidak dilaksanakan di gereja seperti biasanya, tetapi kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini poin yang kedua yang bisa dijelaskan bahwa menunjukkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saudara mungkin masih mengingat ada 4 bentuk kasih, yaitu yang poin pertama adalah kasih agape, kasih eros, kasih storge, dan kasih filia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas adalah bagian dari kasih filia ini. Kasih filia berbicara tentang kasih persaudaraan, kasih yang saling membangun, saling berbagi, dan saling mendukung. Rasul Petrus menyebut bahwa salah satu ciri hidup kudus adalah menunjukkan kasih filia ini. Saudaraku, saat ini yang masih berada di rumah saja atau stay at home, yang berada di rumah saja, yang mengikuti himbauan pemerintah, sebenarnya saudara-saudara berusaha mempraktikkan kasih filia ini tanpa kita sadari. Kita mau menjaga saudara kita supaya tidak terpapar virus corona, dan kita memilih melakukan aktivitas di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di poin yang ketiga dijelaskan di sini hidup taat dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hidup taat dan tidak mengikuti hawa nafsu. Saudara-saudara, berbicara mengenai hawa nafsu di tengah-tengah pandemi ini, itu ada banyak bentuknya. Kita pada saat ini berada pada masa-masa pengurangan aktivitas seperti biasanya kita lakukan sebelumnya. Pada masa-masa ini siapa sih yang tidak bosan? Selama masa-masa ini siapa yang tidak mau keluar rumah? Terkhusus buat para pemuda-pemudi yang biasanya nongkrong di luar dengan teman-temannya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga dituntut untuk hidup kudus, bukan berarti cukup percaya saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita akan dikatakan orang yang kudus. Tetapi sebaliknya Bapak dan Ibu, orang yang hidupnya kudus harus menjalankan perintahnya, menaati larangannya, serta menjalankan hidup sesuai dengan cara hidup yang diinginkan oleh Bapa ataupun yang dikehendaki oleh Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh hidup yang berkenan di hadapan Bapa adalah kita bisa mencontohkan seperti melakukan ketika kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti ketika kita pada para kaum ibu yang memiliki waktu untuk melakukan aktivitas keluar rumah, bukan berarti kita di situ dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita dituntut untuk berkhotbah, tetapi bagaimana waktu kita untuk meluangkan menyampaikan kebenaran firman tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau selama ini bahwa kita menerima pengajaran yang menguat mengatakan bahwa cukup percaya saja diselamatkan, maka saya akan mengatakan itu akan menyesatkan hidup kita. Tetapi orang yang memiliki komitmen hidup kudus dalam hidupnya harus ada tindakan konkret, tindakan nyata, yaitu kita harus hidup yang memiliki tindakan sama seperti Kristus.
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop firman Tuhan ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ini, apakah kita sudah siap untuk hidup kudus? Saya percaya pada kita semua di tempat ini, melalui ketiga poin firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, kita akan bisa meresponnya dengan baik. Ketika kita di tempat ini, kita harus bisa lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seutuhnya. Saya percaya Bapak dan Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kiranya kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi sumber inspirasi, sumber solusi bagi untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami imani dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami, ketuk hati dan pemikiran kami, supaya kami Tuhan menjadi orang yang kudus untuk melakukan aktivitas yang baik ke depan, untuk melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati semua orang yang taat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, sehingga kami boleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.